Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya sangat bersuka cita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di jemaat ini. Kemarin memang saya meminta kepada Mang Preses untuk melihat satu jemaat di Jakarta ini yang ibadahnya lebih banyak pemudanya. Dan Pak Preses mengatakan, dan juga Bapak Pendeta Resort, Rawamangun inilah yang jam 1 yang biasanya pemudi yang beribadah. Tapi walaupun ada yang hadir di antara kita yang sudah dewasa dan bahkan lansia, tetap bersuka cita. Pada hari perayaan yang juga sangat penting bagi tradisi kekristenan kita, seperti perayaan-perayaan yang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ibadah perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat penting ini, marilah kita menyambut firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar Rasul Paulus, dan ada beberapa surat sebagai firman Tuhan yang kita imani, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, termasuk firman Tuhan hari ini, surat Efesus ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sejenak menyegarkan ulang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pasti tidak ada satu orang pun di antara kita yang berkumpul di sini pernah mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus, terutama dengan pengalaman pahit, pengalaman yang sangat memprihatinkan. Kita lihat beberapa apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Pertama, Rasul Paulus itu kurang sehat. Ada satu penyakit dalam tubuhnya yang tidak bisa lagi sembuh. Dan dia sudah berulang kali berdoa supaya Tuhan membuat
atau membebaskan dia dari gangguan kesehatan ini, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi dia sebenarnya tidak pernah fit, sehat betul sampai akhir hayatnya. Ada sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan dalam dirinya. Kita bersyukur kita semua sehat oleh karena Tuhan. Yang kedua, medan perjalanan pelayanan Rasul Paulus itu sangat-sangat berat. Tidak seperti sekarang, ada begitu banyak kemudahan. Dia berjalan kaki dan terkadang memang naik kapal, tapi kita tahu pernah kapalnya juga karam, dia terdampar di satu pulau. Singkatnya, medan perjalanan pelayanannya ini sangat-sangat berat. Dan kita bersyukur, termasuk hamba-hamba Tuhan sekarang, para pendeta, guru, diakones, termasuk pimpinan HKBP sudah naik mobil. Kalau Paulus belum. Motor pun belum, sepeda pun belum. Dan yang ketiga, Rasul Paulus ini bolak-balik masuk penjara, bukan karena dia penjahat, tetapi karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan, sehingga dia mengalami masuk keluar penjara. Dan termasuk firman Tuhan yang kita dengar dari Efesus, yang baru saja kita dengar, ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini yang pernah masuk penjara hanya karena mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tetapi Paulus mengalaminya. Dan yang keempat, Rasul Paulus itu biaya hidupnya, balanjonya, dan jelas. Adong do marsugut, adong do bulan naro. Alianggon khusus matuhami ang kapangulagok tikyon, au song salak pimpinan na magpresa si son, paditata, sudah pangulagok tikki di HKBP, sudah jauh berbeda dengan kehidupan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus tidak jelas apakah ada belanja bulan depan, kalau seluruh pelayan HKBP tanggal 26 sudah secara otomatis dapat belanja. Jadi kami natulu ni sonwang tanggal 26 ngamat jalo belanja kami ate paditanami. Mulia ate metu ate. Jauh berbeda. Nah ini antara lain kehidupan Rasul Paulus, tetapi yang kita lihat meski pengalaman kehidupan Rasul Paulus begitu berat, apa yang kita lihat kualitas kehidupan Rasul Paulus? Pertama, kita tahu bahwa iman Rasul Paulus kepada Tuhan itu tangguh, tidak tergoyahkan. Dan yang kedua, meski kehidupannya berat, ada masalah yang dihadapi dalam dirinya, kesehatannya, dan juga tantangan dari luar. Tetapi Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami pahit getirnya kehidupan masih tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, meski kehidupannya tantangan yang dihadapi berat, tetapi semangat Rasul Paulus untuk memberitakan Injil itu berkobar-kobar untuk mewartakan kabar baik. Pertanyaannya, rahasianya di mana? Kan begitu. Kenapa dengan kehidupan yang berat, penyakit, tantangan dari luar, imannya tangguh, bersuka cita dalam Tuhan, semangat melayani berkobar-kobar? Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini rahasianya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meski ada tantangan, meski ada pengalaman yang berat, ada penyakit dan lain sebagainya. Tetapi pengakuan iman Rasul Paulus ini meneguhkan, menguatkannya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati kehidupan kita yang sekarang jauh berbeda dengan Rasul Paulus, kehidupan kita jauh lebih sejahtera,
hidup kita jauh lebih enak, ada begitu banyak kemudahan. Sesungguhnya kita punya cukup alasan jauh lebih tangguh beriman kepada Tuhan, akan jauh lebih bersuka cita di dalam Tuhan dalam hidup ini, akan jauh lebih berkobar-kobar semangat kita untuk mewartakan Injil kabar baik. Karena hidup kita jauh lebih enak, jauh lebih sejahtera ketimbang Rasul Paulus. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama saudara-saudaraku generasi muda, jangan menjadi generasi yang cengeng. Jangan menjadi generasi yang terlalu mudah mengeluh. Tetapi mari kita penuh pengucapan syukur karena kebaikan Tuhan sendiri. Dan dengan keadaan iman yang tangguh seperti ini, semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Injil, kita bisa lihat buah pelayanan Rasul Paulus. Itu yang kita dengar tadi. Ternyata Paulus melihat walaupun dia tidak sedang bersama-sama karena dia dalam penjara, Paulus sendiri mengetahui bahwa kualitas kekristenan jemaat Efesus itu sangat baik dan menggembirakan. Dikatakan tadi iman mereka yang teguh kepada Yesus dan kasih mereka kepada orang kudus atau orang percaya. Dan inilah buah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan melalui Rasul Paulus menjadi kekuatan yang dahsyat supaya iman jemaat di Efesus ini betul-betul tangguh sama seperti iman Rasul Paulus. Dan dikatakan kasih mereka kepada orang kudus maksudnya adalah orang-orang yang percaya. Jadi kedua-duanya berpadu sedemikian rupa, iman yang tangguh kepada Tuhan dan sekaligus kasih kepada sesama. Dan inilah kabar baik dan khotbah yang hidup kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sendiri juga mengalami hal yang sama. Kalau dulu lebih dari 164 tahun yang lalu, misionaris datang dari Eropa, meninggalkan zona nyaman hidupnya. Yang pasti kehidupan mereka jauh lebih enak di Eropa ketimbang kehidupan di Tanah Batak yang pada waktu itu ada begitu banyak persoalan, serba kekurangan, belum lagi ancaman nyawa yang mereka alami. Tetapi para utusan Tuhan hadir di Tanah Batak, mewartakan firman Tuhan dengan keteguhan iman, semangat yang berkobar-kobar sama seperti Rasul Paulus. Kita lihat buahnya yang seharusnya kita bersyukur, kita bersukacita. Kalau HKBP per hari ini ada sekitar 6,5 juta orang. Ini adalah buah pelayanan para misionaris yang imannya tangguh, yang hatinya selalu bersukacita di dalam Tuhan, yang semangat melayani, mewartakan Injil itu selalu berkobar-kobar. Dan inilah kita juga semua yang hadir di sini di gereja ini adalah buah kesaksian pelayanan pemberitaan Injil para misionaris dahulu kala. Salah satu buah dari pekabaran Injil yang kita terima sebagai orang Batak, saudara-saudara, satu hal di antara sekian adalah pendidikan. Jadi ketika para misionaris itu datang ke Tanah Batak, mereka ini tidak hanya memberitakan Tuhan Yesus, mereka tidak hanya mempersiapkan orang Batak masuk surga, meskipun itu sangat penting, tetapi selalu Injil ini dipahami secara holistik dalam artian utuh menyeluruh. Di samping memang kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita dalam kehidupan yang kekal, tetapi Kristus adalah juga juru selamat dalam artian kehidupan kita yang lebih baik di dunia ini. Itulah sebabnya sejak dahulu, sejak kehadiran misionaris di Tanah Batak, mereka ini selalu mendirikan sekolah. Supaya bisa kita lihat dampaknya sampai sekarang. Yang kita syukuri sebagai buah pelayanan para misionaris yang datang ke Tanah Batak. Saya kurang tahu apakah saudara-saudara membaca hasil penelitian
hasil survei, ternyata di Indonesia ini yang persentase sarjananya itu lebih tinggi adalah orang Batak. Las maruhatai siete, tapuji matuhatai. Jadi dari semua suku-suku yang ada di Indonesia, orang Batak itu 18,02% orang Batak itu sarjana. Lebih tinggi dari semua suku-suku yang lain. Ini harus kita lihat juga buah dari pekerjaan pelayanan para misionaris yang beriman teguh, yang bersuka cita melayani, dan juga dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Injil. Dan ini sekali lagi kita syukuri karena sampai sekarang hampir semua bidang keahlian yang ada di Indonesia ini dititipkan Tuhan kepada warga HKBP. Hampir semua bidang profesi yang ada di Indonesia ini dititipkan Tuhan kepada warga HKBP. Itu adalah buah pelayanan, sama seperti semangat Rasul Paulus dahulu. Itu juga semangat para misionaris dan para hamba-hamba Tuhan sejak gereja Tuhan HKBP ini berdiri. Jadi mau lihat maka manginang. Nakpe naso sarjana pe halak Batak, ruas ni HKBP akan pistar-pistar do. HKBP. Orang Batak warga HKBP itu pada umumnya pintar-pintar semua. Jarang sekali yang bodoh orang Batak warga HKBP. Nama ngototoi dua doksa ada dua. Gue perlu matong bertobat ya. Jarak kiat do. Di Jakarta do mongol stres. Lagi hamudo jonok tu Jakarta. Pigarina salpo hubereng YouTube nih mongol stres. Mang napajupang ibadah tu halak Batak dak kuboto. Ini mana pernah ada seorang, mungkin orang Batak kacamatanya di atas. Dan ketika ditanya kenapa kacamata di atas, dibilang yang minus bukan mata saya, tapi otak saya katanya. Kalau orang Batak jarang itu. Serius, ini kondisi kita sekarang, keadaan yang kita syukuri sekarang, dari jumlah persentase sarjana yang tidak sarjana pun dianugerahi Tuhan kecerdasan, ini adalah buah dari pelayanan hamba-hamba Tuhan, para misionaris, karena semangatnya sama seperti Rasul Paulus. Dan tinggal bagaimana kita untuk menggunakan kecerdasan yang Tuhan anugerahkan ini sebagai buah penginjilan, buah pemberitaan Injil kepada kita orang Batak. Saudara-saudara, 15 tahun yang lalu kira-kira, ada seorang dosen tamu, waktu itu saya masih di STT HKBP, ada seorang dosen tamu kita dari Jerman memberikan ceramah tentang bagaimana perkembangan teknologi kedokteran sekarang yang pada waktu itu sudah ada begitu banyak organ tubuh yang bisa dicangkokkan. Jadi pada waktu itu 15 tahun yang lalu sudah berhasil dicangkokkan ginjal, kornea mata, dan mungkin ada organ tubuh yang lain. Dan waktu itu dosen tamu ini memperkirakan akan ada saatnya nanti, memang per hari ini belum ada. Tapi dia memperkirakan satu saat nanti bukan hanya ginjal yang bisa dicangkokkan, bukan hanya jantung yang bisa dicangkokkan, bukan hanya kornea mata yang bisa dicangkokkan, tapi beliau katakan otak juga kemungkinan satu saat akan bisa dicangkokkan, dipindahkan dari seseorang ke orang yang lain. Dan ketika diskusi sesama kami mengatakan kalau ini bisa terjadi satu saat, kemungkinan besar donor otak ini akan dicari dari Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu di diskusi teman-teman mengatakan, mengapa bukan Jerman, mengapa bukan Amerika, mengapa bukan Jepang? Karena otak orang Jerman, Amerika, dan Jepang ini sudah mulai aus karena terlalu diforsir menggunakannya. Padahal otak orang Indonesia belum terlalu dipakai. Nah itu waktu itu. Tetapi sekarang mungkin kita harus berubah pikiran. Karena apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita sedang menghadapi tantangan baru. Silakan adik-adikku, generasi muda,
bisa nanti di Google, dicari, kita sedang mengalami sekarang apa yang disebut dengan brain rot. Brain, otak, rot, kalau terjemahan langsungnya brain rot ini adalah pembusukan otak. Memang bukan otaknya yang betul-betul busuk seperti arti kata sebenarnya, tetapi penyakit baru ini, brain rot ini, seperti ini. Brain rot adalah kemerosotan atau berkurangnya ketenangan hati, berkurangnya akal sehat, menurunkan kecerdasan, merampas sukacita, meruntuhkan semangat seseorang, akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten berkualitas rendah di dunia maya atau medsos. Sehingga lebih mudah terpancing emosi, lebih mudah tersulut amarah, mood tidak stabil, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah tantangan yang seperti ini, seruan firman Tuhan sebagaimana kita dengar, supaya kehidupan kita yang sudah ditebus, karena hidup kita ini berharga, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Ayat 17 tadi, Paulus mendoakan para jemaat di Efesus, dan kami juga, para pelayan hamba-hamba Tuhan di HKBP, mendoakan seluruh warga jemaat HKBP, dan isi doanya yang kita dengar dalam firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberi roh hikmat dan mengenal Tuhan dengan benar. Itu isi doa Rasul Paulus. Ini juga doa seluruh pelayan HKBP kepada seluruh warga jemaat HKBP. Rasul Paulus juga mendoakan jemaat di Efesus, dan hamba-hamba Tuhan di HKBP mendoakan seluruh warga HKBP seperti tadi ayat 17, supaya mata hati terang, dalam artian untuk bisa melihat semua kebaikan Tuhan, melihat semua kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Kuncinya adalah menempatkan iman kepada Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Yang lain akan menyusul. Menempatkan iman, kesetiaan kepada Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Saudaraku, berulang kali saya menasihatkan kepada anak-anak kita, mulai sekolah minggu sampai ke remaja dan pemuda, agar anak-anak kita ini, saudara-saudara yang kami kasihi, anak-anak kami, yang sering kali saya sebut dengan 3 tinggi dan 1 rendah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena kita harus menempatkan iman kepada Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, perkenankan saya mau mengajak semua anak-anak kami, remaja pemuda, untuk betul-betul di hadapan Tuhan yang sungguh mengasihi saudara. Dan kami orang tuamu, opung yang sepenuh hati mengasihi dan mengharapkan masa depan saudara-saudara, masa depan yang cemerlang. Saya mau mengajak dulu berkomitmen anak-anak kami remaja dan pemuda, dan ikuti apa yang saya katakan. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Ya, sama-sama. Ya, urak semangat hati ya kamang. Sedangkan kita na lansiaon lebih bersemangat. Sona lesu. Ya kita ulang dulu, semangat dulu. Lihat opung aja lansia, semangatnya luar biasa. Apalagi generasi muda. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Ya. Karena itu aku bertekad memiliki 3 tinggi, 1 rendah. Tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, rendah hati. Itulah 3 tinggi, 1 rendah. Percayalah di dalam Tuhan,
anak-anak kami yang kami cintai, kami kasihi sepenuh hati. Kalau ini komitmenmu hari ini menapaki perjalanan hidup ke depan, tinggi iman nomor 1 di atas, tinggi ilmu pengetahuan supaya tidak ditipu oleh dunia ini, tinggi perbuatan baik harus berbeda dengan dunia ini, dan selalu rendah hati. Inilah kunci suksesmu di dalam Tuhan di masa depan, yang membuat hidupmu akan berbahagia, dan kami orang tua, opung, dan terutama Tuhan yang kita sembah akan bersuka cita karena kami melahirkan anak-anak ke dunia ini di tengah-tengah keluarga yang betul-betul beriman yang tangguh, beriman yang teguh kepada Tuhan. Ini sangat-sangat penting dan mendesak pada saat ini. Karena kita tahu belakangan ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Pada saat ini ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak perlu. Karena semuanya tersedia. Saya dari Medan, saudara-saudara di Medan itu sudah ada kelompok ateis. Memprihatinkan. Dan mereka ini intelektual. Dan kalau mereka ini adalah intelektual, tentu pengaruhnya bisa lebih cepat meluas. Dan kita juga membaca seperti buku Homo Deus. Ada juga manusia ini sekarang mau menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mendengar sapaan firman Tuhan pada hari ini, untuk menempatkan iman kita kepada Tuhan dan hati yang bijaksana untuk mengetahui kehendak Tuhan, kiranya iman kita tidak digoyahkan apapun selama kita di dunia ini. Dan itulah menjadi inti juga mengapa pesta perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini menjadi sangat penting dalam perjalanan sejarah gereja dan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, kita tekankan saudara-saudara. Bahwa kenaikan Tuhan kita itu bukan perpisahan. Tetapi kenaikan Tuhan kita menyatakan bahwa Kristus itu naik dalam artian melampaui segala kuasa dan pemerintahan yang ada di dunia ini. Itu juga kita dengar tadi dari ayat ini. Kalau dikatakan Yesus naik, itu artinya bahwa Tuhan kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau Yesus itu naik, itu artinya bahwa Tuhan kita menjangkau kita semua dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam situasi apapun. Itu makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus tidak membatalkan firman-Nya, janjinya, karena di Matius 28 ayat 20 dikatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji ini tidak batal. Janji ini tetap. Jadi meskipun Tuhan kita naik, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dan ini sangat sentral yang menjadi sangat inti dalam pengakuan iman kita sebagai orang Kristen, sebagai HKBP. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan ini. Tetapi mungkin pertanyaannya, mengapa kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tidak naik, tetapi tetap menyertai kita? Mengapa masih banyak orang yang tinggal di Ragunan? Tinggal di Ragunan, Ragunan itu ragu dalam penantian. Itu Ragunan. Ada begitu banyak keraguan. Masalahnya kalau ada banyak orang yang tinggal di Ragunan, ragu dalam penantian, kita harus cek akarnya di mana. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada janji ini, meski Tuhan kita naik, tetapi artinya bahwa Dia menaungi kita,
menjangkau kita dimanapun kita berada, kita akan tetap berpegang pada janjinya. Kita tidak akan pernah ragu sedikit pun akan janjinya. Meskipun kita menantikan, tetapi penantian kita lah pasti di dalam Tuhan. Pertanyaan, kalau Tuhan itu tetap menyertai kita, bukan meninggalkan kita, bukan berpisah dari kita dengan kenekan itu. Mengapa yang saya nanti-nantikan, yang sudah saya doakan begitu lama, tetapi juga tidak kunjung tiba? Adong dosia kamu manginakya suku songoni ay buhado, ngapala sa 5 tao pinangido ni harapon, alay dang marna dilihat tuhatay. HP jajina tuktuki hamuma, jajina aku akan menyertai kamu. Nah mengapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya memang kita harus memeriksa. Jangan-jangan masalahnya bukan di dalam janji Tuhan itu sendiri, tetapi justru letaknya di kita. Nah karena mengakhiri, salah satu contoh yang paling gampang, ini saya dapat dari Jakarta, dikirimkan ke saya kurang tahu apakah ini warga Rawamangun. Ada seorang pemuda, usianya tidak tahu tapi dia sudah agak berumur, sudah agak bersusah payah dengan berbagai usaha untuk menikah dan tidak dapat-dapat. Sudah ada yang dia sukai, dia sangat cintai, tapi entah bagaimana tidak mau. Maka dia menulis doanya, dan ini viral di Sumatera, dikirim dari Jakarta. Sampai tersimpan di HP saya baca doa pemuda ini. Dia katakan doanya begini, ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Mantap. Kalimat pertamanya mantap. Nah selanjutnya doanya, tetapi sekiranya dia tidak mau berjodoh denganku, ya Tuhan Engkau berkuasa mengubah hati. Jodohkanlah kami. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah ya Tuhan. Dan jodohkanlah kami. Sekiranya dia tetap tidak bisa berjodoh dengan diriku, ya Tuhan, biarkanlah dia tetap tidak mendapat jodoh sama seperti diriku. Dan ketika dia menyerah karena tidak mendapat jodoh, ya Tuhan, pakailah kesempatan itu untuk menjodohkan kami. Marputar-putar tangyangon, tonglo nari rohanay ko saud. Jadi kuboto mang nasongod dia keberadaan ni namar tangyangon, tetapi masalahnya di sini terkadang menjadi sulit karena apa? Harus seperti yang ada di hati saya, harus itulah yang terjadi. Itu terkadang ya di luar perjodohan pun ini hanya sebagai salah satu contoh. Mungkin kita ada harapan, mungkin kita ada kerinduan, ada cita-cita yang tidak terkabul, tetapi penyertaan Tuhan, kalau kita mau berpijak, berpegang pada firman Tuhan ini, kita harus bertolak dari satu keyakinan bahwa Tuhan itu jauh lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu sebagai seorang yang beriman, kalau kita gunakan dengan contoh doa yang tadi, seharusnya doa begini. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Tetapi sekiranya kami tidak jodoh, ya Tuhan, berikanlah kepada kami masing-masing yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Aminkanlah. Karena apa? Yang pasti, dan ini mengakhiri, Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun dia naik, dia tetap menyertai kita. Tuhan lebih mengenal diri kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan jauh lebih mengetahui yang terbaik dalam hidup kita ini ketimbang kita mengetahuinya. Karena terlebih, Tuhan jauh lebih mengasihi kita
ketimbang kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu mari kita jalani kehidupan ini dengan keyakinan teguh, penyertaan Tuhan tetap berlangsung, sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan iman yang tangguh, yang teguh, kita bersuka cita dalam kehidupan, dan dengan semangat Kristiani, kita menjalani kehidupan mengandalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin.